Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi prinsip dasar menggambar animasi. Apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama adalah pengertian dan jenis animasi, kemudian ada teknik pembuatan animasi, yang ketiga ada pengertian alur kerja pembuatan animasi, yang keempat adalah konsep dasar alur kerja pembuatan animasi. Pengertian animasi secara umum adalah gambar bergerak yang terbentuk dari sekumpulan gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan. Sedangkan dalam multimedia, animasi adalah cara menggunakan program pada komputer untuk menghasilkan gerak suatu objek pada layar. Jenis-jenis animasi secara garis besar dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah animasi tradisional. Animasi tradisional adalah animasi yang dibuat dengan cara gambar manual menggunakan tangan. Contoh dari animasi tradisional ini adalah film Pinocchio pada tahun 1940 dan film Animal Farm pada tahun 1954. Selanjutnya adalah jenis animasi dua dimensi. Animasi dua dimensi adalah penciptaan gambar bergerak dalam lingkungan dua dimensi. Animasi dua dimensi ini juga dikenal dengan nama animasi komputer. Ada 5 jenis dari animasi dua dimensi, yaitu ada computer assist, gerak kontrol dan script, CGI compositing, motion capture, dan animasi flash. Yang ketiga ada animasi 3 dimensi. Animasi 3 dimensi adalah pembuatan animasi dengan cara membuat model 3 dimensi. Kemudian model ini diberikan rigging atau penulangan di dalam ruang animasi 3 dimensi dengan menggunakan aplikasi animasi 3 dimensi. Contoh dari animasi 3 dimensi ini adalah film B-Movie pada tahun 2007 serta yang terkenal adalah Kung Fu Panda. Yang keempat ada animasi motion graphic. Motion graphic adalah animasi gerakan elemen garis atau teks dengan tujuan untuk iklan atau promosi. Dan yang kelima adalah animasi stop motion. Animasi stop motion adalah animasi yang dibuat dengan memanipulasi objek nyata yang diambil foto satu frame setiap perubahan atau pergerakan untuk membuat ilusi gerakan. Selanjutnya adalah teknik pembuatan animasi. Yang pertama ada animasi sel atau seluloid. Animasi sel merupakan lembaran-lembaran yang membentuk animasi tunggal. Masing-masing sel merupakan bagian yang terpisah sebagai objek animasi. Misalnya, ada 3 buah sel. Sel yang pertama itu berisi sebuah animasi, kemudian sel yang kedua itu berisi animasi yang lain, dan sel yang ketiga itu berisi latar animasi. Ketiga animasi sel ini akan disusun berjajar, sehingga ketika dijalankan bersamaan, terlihat seperti satu kesatuan. Contoh dari animasi sel ini adalah Tom and Jerry dan Mickey Mouse. Selanjutnya adalah animasi frame. Animasi frame merupakan animasi yang sederhana, di mana animasinya didapatkan dari rangkaian gambar yang bergantian ditunjukkan. Pergantian gambar ini diukur dalam satuan FPS, yaitu frame per second. Ketiga, ada animasi sprite. Pada animasi ini, setiap objek bergerak secara mandiri dengan latar belakang yang diam. Setiap objek animasi disebut dengan sprite. Tidak seperti animasi yang dua sebelumnya, yaitu animasi cell dan frame. Setiap objek dalam animasi sprite bergerak tidak dalam waktu yang bersamaan dan memiliki besar FPS yang berbeda, dan pengeditannya hanya dapat dilakukan pada masing-masing objek sprite. Yang keempat ada animasi pad. Animasi pad adalah animasi dari objek yang gerakannya mengikuti garis lintasan yang sudah ditentukan. Contoh animasi jenis ini adalah animasi kereta api, di mana kereta bergerak mengikuti lintasan rel yang sudah ditentukan. Dan biasanya animasi pad ini diberikan perulangan animasi, sehingga animasi akan terus berulang hingga mencapai kondisi tertentu. Yang kelima ada animasi spline. Pada animasi spline,
animasi dari objek bergerak mengikuti garis lintasan yang berbentuk kurva. Dan kurva ini didapatkan dari representasi perhitungan matematis. Hasil gerakan animasi ini lebih halus dibandingkan dengan animasi pet. Yang keenam ada animasi vektor. Animasi vektor ini mirip dengan animasi sprite. Perbedaannya hanya terletak pada gambar yang digunakan dalam objek sprite-nya. Pada animasi sprite, gambar yang digunakan adalah gambar bitmap, sedangkan animasi vektor menggunakan gambar vektor. Selanjutnya ada animasi clay atau boneka. Animasi ini sering juga disebut animasi boneka. Animasi ini dibuat dengan menggunakan boneka-boneka dari tanah liat atau material lain yang digerakkan secara perlahan-lahan. Kemudian setiap gerakan boneka tersebut difoto secara berurutan. Nah, setelah proses pemotretan atau foto tadi itu selesai, rangkaian foto tersebut dijalankan dalam kecepatan tertentu sehingga menghasilkan sebuah gerakan yang unik. Kedelapan ada animasi digital. Animasi digital adalah penggabungan teknik animasi sel yang dibantu dengan komputer. Gambar yang sudah dibuat dengan tangan kemudian dipindai, diwarnai, diberi animasi, dan diberi efek di komputer. Sehingga animasi yang didapatkan lebih hidup tetapi tidak meninggalkan identitasnya sebagai animasi 2 dimensi. Selanjutnya yang ke-9 ada animasi karakter. Nah, animasi karakter ini biasanya digunakan dalam film kartun yang berbasis 3 dimensi. Ada 2 jenis pembuatan karakter, yaitu dengan menggunakan tangan atau dengan bantuan komputer. Dan yang ke-10 adalah morphing. Morphing adalah mengubah satu bentuk menjadi bentuk yang lain. Morphing memperlihatkan serangkaian frame yang menciptakan gerakan halus dari bentuk pertama kemudian berubah menjadi bentuk yang lain. Selanjutnya adalah pengertian alur kerja pembuatan animasi. Pengertian alur pembuatan animasi 2 dimensi berbasis vektor adalah langkah dan tahapan yang harus ditempuh dimulai dari naskah, desain karakter, storyboard, animatik, tracing, desain karakter, puppet, rigging atau bone, in-betweening, gambar latar atau background, serta musik dan suara atau sound effect dalam membuat produksi animasi 2 dimensi berbasis vektor. Konsep dasar alur kerja pembuatan animasi 2 dimensi ada 3 tahap. Tahap pertama ada praproduksi, kemudian ada tahap produksi, dan ada tahap pasca produksi. Tahap yang pertama adalah praproduksi. Langkah pertama kita adalah menentukan ide yang menarik, kemudian setelah kita menemukan ide, kita kembangkan menjadi cerita dengan jalan yang menarik. Lalu ketika ceritanya sudah jadi, kita buat dalam storyboard. Storyboard dapat mewakili setiap scene yang tersedia pada keseluruhan animasi dan menggambarkan suasana atau situasi dasar. Setelah itu, kita masuk ke langkah yang keempat, adalah desain. Nah, di desain ini itu merancang sketsa untuk kebutuhan produksi, seperti desain karakter dan objek lainnya. Dan ini lebih jelas atau lebih meningkat daripada langkah sebelumnya, yaitu storyboard. Di langkah desain ini harus dibuat dengan lebih rinci. Tahap produksi ada 9. Yang pertama adalah layout atau rancangan tata, kemudian ada R&D, research and development, ada karakter, kemudian ada texturing, ada rigging, ada animation, ada visual effect, kemudian ada lighting dan ada rendering. Nah, yang terakhir adalah pasca produksi. Ada 4 tahap, ada compositing, kemudian ada color correction, ada dubbing atau sound effect, serta ada final output. Di final output ini adalah puncak dari keseluruhan produktivitas pembuatan film animasi 2 dimensi. Sekian penyampaian prinsip dasar pembuatan animasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.